Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, kita mencoba kembali melakukan, atau kita coba kembali melakukan diskusi penyejuk hati. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sebagai bahan diskusi atau bahan untuk kita mengkaji, tapi tidak menggurui. Marilah bersama-sama untuk kita kaji, kita diskusikan. Pada malam hari ini kita mencoba diskusi masalah rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Mohon maaf pada para ahli agama, baik secara tekstual maupun secara berilmu-ilmu yang lain. Ini hanya bahan diskusi untuk Bapak Kiai Haji, Bapak Kiai Ustadz, Bapak Sarjana, Bapak Master, Doktor, Profesor, yang semuanya sudah lebih jauh berpengalaman dan mempunyai pendalaman yang luar biasa. Dan apa yang saya akan berikan ini hanya sekedar pendapat yang insya Allah itu pun karena saya hanya seorang hamba, bukan karena kehebatan berpikir, bukan, tapi itu betul-betul hanya seorang hamba Allah yang tentunya apa yang menjadi pikiran itu adalah anugerah Allah, bukan karangan orang seperti saya yang tidak berilmu seperti bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Mohon maaf lahir dan batin, ini hanya sekedar bahan diskusi, yaitu masalah syahadat. Selama ini yang selalu dibahas dalam rukun Islam terlihat dari beberapa konten-konten YouTube. Itu yang selalu dibahas adalah masalah sholat, puasa, zakat, kemudian pergi haji kalau mampu. Jadi dari rukun Islam itu selalu itu saja yang dibahas, di mana masing-masing baik sholat itu mempunyai tempat dan waktu. Untuk wajib dan sunatnya tentu ada tempat dan waktunya, diatur sedemikian rupa. Begitu juga puasa, zakat dan pergi hajinya juga sudah diatur tempat dan waktunya tentunya. Nah, timbullah pemikiran, kenapa hanya 4 itu saja yang selalu dititik beratkan, sedangkan inti persoalannya tentunya adalah nomor 1, harus bersyahadat dahulu. Yang jadi pertanyaan di sini, kalau dari nomor 2 yaitu sholat, zakat, puasa dan haji tadi, kalau mampu tadi adalah sesuatu yang wajib, 4 itu wajib, ada tempat dan waktunya. Yang nomor 1 tadi kalau secara logika manusianya itu wajib apa tidak? Ada tidak tempat dan waktunya? Kalau 4 tadi menunjukkan bahwa ada wajib dan ada tempat dan waktunya, tentu secara nalar logikanya yang nomor 1 pun harus ada wajib tempat dan waktunya.
Nah, diskusi penyejuk hati pada malam hari ini hanya mengajukan satu pendapat. Kalau dia salah tentunya dari seorang hamba yang tidak berilmu sama sekali, hanya satu pendapat. Kalau dia benar, hanya Allah lah yang membimbing semuanya. Jadi menurut pendapat hamba yang hina ini, bahwasanya syahadat itu tempat dan waktunya adalah setiap saat, tidak ada jeda waktu. Jadi dia sifatnya wajib. Setiap saat seorang muslim, seorang yang menamakan dirinya agama Islam, harus melakukan syahadat setiap saat, dimanapun tempatnya, tidak mengenal tempat dan waktu. Dalam hal ini saya hanya memberi bahan diskusi, yaitu dengan menggunakan perasaan kita, rasa kita, sehingga pada tempat yang tidak boleh menyebutkan nama Allah tidak ada ucapan, tapi itu hanya ada dalam perasaan kita, ingatan kita, yaitu di dalam hati atau dalam pikiran kita. Jadi setiap saat. Nah, tentunya nanti akan ada diskusi kenapa kita harus ingat syahadat setiap saat. Ada bahan diskusi ke arah situ nantinya. Tapi yang jelas pada diskusi kali ini dulu, bahwasanya syahadat itu harus dilakukan setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita. Baru kita akan terbimbing, akan terjaga insya Allah dari seluruh kegiatan kehidupan kita sampai kematian kita. Begitu juga sholat kita, puasa kita, zakat kita, pergi haji kita, insya Allah akan mendapat bimbingan dari Allah dan syafaat dari Rasulullah tentunya. Jadi menurut hamba yang tidak pengetahuan ini, bahwasanya syahadat adalah wajib dilakukan, yaitu setiap saat. Jadi kalau sholat mungkin ada jeda subuh, zuhur, asar, isya, maghrib, isya, maka kalau syahadat tanpa reserve, tanpa tedeng aling-aling, harus setiap saat. Itu menurut hamba ini, itu baru seorang muslim. Insya Allah apabila seorang muslim seperti itu, diharapkan dan saya yakin tidak ada lagi tindakan-tindakan yang melampaui batas-batas. Jadi bukan harus merubah falsafah negara, dasar negara, atau negara apa, negara muslim, negara ini, atau merubah bentuk negara dan sebagainya dengan pertentangan-pertentangan, dengan omongan hujatan-hujatan. Tapi diri kita saja cukup. Kita bersyahadat sebagai muslim itu setiap saat, tanpa harus merubah tatanan apapun. Insya Allah, Allah akan membimbing kita, akan sangat Islami dengan sendirinya. Bukan merubah bentuk negara begitu, begini, atau apapun. Ada sedikit kesalahan masalah ini langsung dibesar-besarkan luar biasa, sehingga menakutkan. Apalagi seperti hamba ini, orang lemah, tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Jadi diskusi malam ini menyajikan bahwasanya syahadat tadi wajib. Jadi kalau kita tidak merasa wajib bersyahadat tadi, apalah artinya sholat, puasa, zakat, dan pergi haji. Kita merasa itu wajib, tapi yang nomor satu itu tentunya harus wajib. Kapan? Jadi menurut hamba, waktunya adalah setiap saat. Seandainya itu dilakukan oleh muslim yang ada di Indonesia, di seluruh Nusantara, bahkan di dunia, insya Allah, Allah akan membimbing kita dalam kebersamaan, bukan selalu bertentangan, bahkan sampai penghancuran-penghancuran di jagat ini
ngeri melihatnya. Marilah kita jaga. Kita, terutama hamba pribadi yang ini akan berusaha untuk bersahadat setiap saat. Mohon limpahan rahmat dari Allah. Mohon perlindungan, mohon ridhonya. Dengan bersahadat akhirnya kita mengharapkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Rasulullah adalah Nabi kita, Rasul kita, yang selalu kita harapkan syafaatnya, mulai dari saat ini sampai ke alam berikutnya. Jadi ini hanya sebatas bahan diskusi. Kalau seandainya itu merupakan satu materi yang dianggap salah, tidak diperlukan dan sebagainya, ya ini hanya bahan diskusi, silakan saja. Jadi ini hanya diskusi, tidak sama sekali menghajari. Jadi ini satu pendapat seorang hamba yang tidak berilmu sama sekali. Silahkan, itulah apa yang bisa hamba Allah ini sampaikan untuk malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin pada Allah. Hamba mohon ampun, mohon bimbingannya. Tentunya semua itu kenapa harus setiap saat, ya. Saya akan memaparkan sedikit kenapa harus setiap saat kita bersahadat, ingat kepada Allah dan Rasul kita. Karena hamba yakin di dalam Al-Quran itu, walaupun hamba tidak tahu di mana tempatnya, mungkin para pakar lah yang mengetahui, bahwa Allah tidak pernah melupakan makhluk ciptaannya. Hamba-hamba Allah ini tidak pernah dilupakan. Setiap saat sangat dekat, bahkan mungkin lebih dekat dari urat leher kita itu sendiri. Jadi Allah sendiri tidak pernah melupakan kita. Tentunya kita harus merasa, contohnya tubuh kita ini dengan seluruh fasilitas yang Allah buat, ciptakan, udara, matahari dan sebagainya, alam ini, jagat ini, tanah ini, itu buah-buahan yang dihasilkan. Tanpa kita tahu semuanya, kita tertidur, padi membesar dengan sendirinya. Jadi Allah, kalau kita mau pahami, tidak pernah melupakan kita dalam setiap detik kehidupan kita. Jadi kita hanya mengiyakan saja bersahadat setiap saat tadi. Sifatnya kita hanya mengiyakan. Allah itu sudah menyatakan tidak pernah melupakan kita sebagai hamba setiap saat, setiap detiknya. Jadi kita bersahadat setiap saat, setiap detik tadi. Menurut pendapat hamba, kita hanya mengiyakan. Iya, Engkau tidak pernah melupakan aku ya Allah, maka aku pun tidak akan melupakanmu. Jadi biar, iya bagaimana ya, kalau mau dibilang seimbang, nggak mungkin seimbang. Tetap Allah lebih dari segala-galanya. Jadi kita sebagai manusia, sebagai hamba ini, hanya itu aja. Ingat terus, bersahadat terus pada Allah dan Rasul kita setiap saat. Jadi itulah jawaban daripada ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak pernah melupakan hambanya setiap saat, bahkan lebih dekat dari tulangnya, dari urat lehernya. Jadi kita harus menjawab itu. Nah, itu adalah pendapat hamba yang tidak berilmu, yang tidak pernah ke Kairo, tidak pernah ke negara manapun di dunia ini belajar agama, bahkan tidak pernah satu detik pun berada di pondok pesantren, hanya berdasarkan pengamatan-pengamatan hamba, melihat sana sini sering terjadi keributan masalah agama, sehingga timbullah dalam pikiran seperti ini. Insya Allah itu pun hamba yakin, karena hamba ini hanya seorang hamba yang tidak mampu apa-apa. Itu tentunya apapun yang terjadi pada diri hamba adalah kehendak dari Allah. Marilah kita bersama-sama mengkaji sesuatu dengan benar, tidak dengan marah, tidak dengan memusuhi sesama. Marilah kita bersama-sama agar di hadapan Allah
yang maha pengasih dan maha penyayang itu, kita menunjukkan kedamaian dengan sejuk hati. Demikian dulu diskusi pada malam hari ini. Sekali lagi, hamba Allah ini mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada sesama manusia, terutama pada para kiai, alim ulama, sarjana agama, master agama, doktor agama, profesor agama, yang semuanya sudah berilmu jauh lebih hebat dari hamba yang tidak berpendidikan sama sekali dalam hal itu. Mohon maaf lahir batin, mohon ampun pada Allah, mohon ridho pada Allah, mohon bimbingan pada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan setanah air,